Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 2 Institut Teknologi 10 November akan menjelaskan tentang bagaimana cara menelusuri referensi yang kredibel dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abrila Delita Putri Siswanto, dibantu dengan teman-teman saya, Haryo Putra Brahmadia, Muhammad Farid Javier, dan Latifah Harisha. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel. Pengertian referensi di sini sendiri adalah sesuatu yang digunakan dalam memberikan informasi untuk memperkuat pernyataan secara tegas atau sering kita kenal dengan rujukan. Referensi menggunakan faktual dan non-faktual. Referensi dapat berupa bukti, nilai, dan kredibilitas. Tujuan penulisan referensi adalah yang pertama, untuk memperkuat teori dan argumentasi, yang kedua, menghindari plagiarisme, yang ketiga, menghargai karya orang lain, dan yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Berikut adalah langkah-langkah mencari sumber referensi. Yang pertama, siapkan topik yang ingin Anda cari, kemudian cari topik tersebut di laman sumber referensi. Maka akan muncul berbagai buku, artikel, atau jurnal. Pilihlah sesuai yang Anda inginkan. Kemudian, perhatikan penggunaan kata kunci pada buku atau artikel atau jurnal yang Anda pilih. Kemudian, gunakan kata kunci untuk mencari referensi yang lain. Anda bisa menggunakan acuan daftar pustakanya untuk sumber mencari referensi yang lain. Dan ini adalah beberapa contoh website untuk mencari referensi yang kredibel. Yang pertama, ada Sinta, Google Scholar, Science Direct, Taylor & Francis, Perpustakaan Nasional, dan lain sebagainya. Setelah ini, teman saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel menggunakan salah satu website di sini. Saya akan memberikan langkah-langkah untuk mencari referensi yang kredibel dengan menggunakan Google Scholar. Yang pertama, buka browser pencarian Anda, kemudian ketik Google Scholar, lalu di sini Anda bisa mengetik kata kunci dari topik yang ingin Anda cari. Berikut di sini, Anda bisa memilih salah satu artikel yang Anda inginkan, kemudian tekan tulisan PDF yang ada di kanan. Dan Anda mulai bisa membuka artikel tersebut. Kemudian, salah satu kemudahan yang ada di Google Scholar ini adalah kita bisa mendapatkan citasi dan daftar pustaka yang sudah disediakan oleh Google Scholar ini sendiri dengan cara mengklik tanda kutip yang ada di bawah artikel yang sudah kita pilih sebelumnya tadi. Kita juga bisa memilih beberapa model daftar pustaka yang sudah tersedia di sini. Baiklah, saya lanjutkan untuk menjelaskan tata cara mencari sumber referensi yang kredibel pada situs-situs yang akan saya gunakan. Nah, untuk mencarinya di sini search dan kita masukkan kata kuncinya mungkin COVID-19. Kita coba cari. Nah, di sini bakal muncul beberapa jurnal tentang COVID-19. Kita nanti tinggal pilih jurnal-jurnal mana saja yang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya setelah kita memperoleh sumber referensi yang diinginkan dari web akademik, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kita dapat memasukkan sumber referensi tersebut ke dalam salah satu aplikasi penyimpan sumber referensi, yakni Mendeley. Mendeley ini bisa kita dapatkan secara gratis dengan cara mendownloadnya di website www.mendeley.com. Setelah mendownload aplikasi ini, kita bisa menginstalnya di laptop kita. Kemudian setelah diinstal, kita dapat membukanya. Nah, berikut ini adalah tampilan awal setelah kita membuka aplikasi Mendeley ini. Jadi pertama-tama kita
harus memasukkan email dan password kita. Nah, untuk yang belum memiliki email dan password ini bisa register terlebih dahulu, dan setelah kita berhasil melakukan sign in, maka tampilan Mendeley akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk menambahkan file sumber referensi, pertama kita klik bagian yang terletak di antara tulisan file dan add, yakni bagian panah yang mengarah ke bawah. Kemudian kita pilih add file. Selanjutnya kita cari file yang ingin kita tambahkan di dalam folder PC kita. Nah, kemudian ketika sudah ditambahkan filenya, maka akan otomatis muncul di tampilan My Library yang terletak di bagian All Documents. Nah, kemudian kita klik sinkronisasi supaya sumber referensi yang kita tampilkan di All Documents ini akan dicocokkan di database sumber referensi Mendeley. Selanjutnya, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini pada Microsoft Word, di mana di dalam Microsoft Word ini, aplikasi Mendeley ini berfungsi sebagai alat bantu penulisan sitasi dan daftar pustaka dari sumber referensi yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley tadi. Pertama-tama, cara memasukkan sitasi atau pengutipan kalimat dari sumber referensi tersebut, kita klik bagian kalimat yang ingin ditaruh kutipan sumber referensinya. Kemudian kita klik bar references. Nah, kemudian kita klik insert citation yang terletak pada bagian kolom Mendeley yang bertuliskan Mendeley Cite-O-Matic. Kemudian setelah kita mengklik bagian insert citation, maka akan muncul tampilan box. Nah, di dalam tampilan box ini terdapat tulisan Go to Mendeley yang kemudian kita klik. Nah, setelah mengklik Go to Mendeley tersebut, kita diarahkan ke tampilan depan aplikasi Mendeley yang terdapat file dokumen yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Selanjutnya kita klik file sumber referensi dan untuk mengutipkannya ke dalam Microsoft Word, file Microsoft Word tadi, kita hanya perlu mengklik bagian cite yang bertuliskan cite dengan lambang tanda petik ini. Nah, kemudian di bagian kalimat yang kita klik tadi muncul sebuah innote atau kutipan atau sitasi. Format sitasi ini bisa kita ubah dengan cara kita mengatur style. Kita klik bagian Modern Humanities Research Association 3rd Edition ini, di mana nanti muncul sebuah footnote, yakni penjelasan kutipan dari innote ini. Untuk menambahkan sumber referensi ke dalam daftar pustaka, pertama kita arahkan kursor kita di bawah tulisan daftar pustaka ini. Kemudian kita klik bagian insert bibliografi. Nah, sumber referensi yang sudah kita pilih di aplikasi Mendeley ini otomatis akan tertulis ke dalam daftar pustaka ini. Sekian, bila ada kesalahan kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.